Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang saya hormati dan teman-teman yang saya hormati yang sudah hadir di tempat ini, alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk silaturahmi di tempat ini, untuk menjalankan zikir nafas bersama dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah sebagai umatnya yang selalu mengikuti ajaran beliau sampai yaumil akhir. Nah, pada kesempatan siang kali ini kita akan membahas, obrolan kita akan membahas tentang metode patrap diam. Nah, ini patrap diam ini adalah sebuah metode untuk kita berkomunikasi langsung dengan Allah, sehingga nanti kita akan dipahamkan oleh Allah tentang perintah, ilham, tunjuk. Nah, itu di saat kita nanti melakukan patrap diam. Apakah patrap diam ini dilakukan oleh para nabi? Sama, Pak, ini adalah metode pernah dilakukan. Karena yang kita perhatikan di cerita-cerita nabi, itu beliau pada saat dia mau berkomunikasi dengan Allah, itu selalu diam dulu dia. Diam, nyambungkan rasanya, di situ dia komunikasi dengan kesadarannya. Ya Allah, aku mengalami ini, apa yang harus aku lakukan? Nah, itu. Tapi di dalam keadaan diam, Pak. Diam sejenak, bukan hanya dalam sholat, bukan hanya dalam doa, tapi dalam keseharian. Nah, ini nanti prakteknya, tata caranya, nanti setelah pembahasan ini kita akan praktekkan. Istilahnya praktekkan dalam cara khususnya, nanti kita akan memahami juga dalam aplikasi kehidupannya, dalam kesehariannya, fungsinya itu seperti apa, lakunya itu seperti apa gitu loh dalam keseharian patrap diam ini. Jadi patrap diam ini adalah sebuah metode yang memang simple dan mudah di saat kalau jiwa kita sudah aktif sadar Allah, Pak. Tapi kalau jiwa kita belum aktif sadar Allah, ini bingung. Melakukan patrap diam bingung. Soalnya apa? Pas disuruh diam ngapain? Kan gitu ya. Nah, jadi diam di sini itu bukan diam tanpa ngapa-ngapain. Di saat kita diam itu jiwanya langsung menyadari Allah. Langsung nyambung ke Allah, connect ke Allah. Nah, jadi di saat diam itu nyambung, bukan diam pelangak-pelongo kita gitu. Diamnya itu nyambung. Nah, nanti di situ kita langsung komunikasikan. Ya Allah, gini ya Allah, apa yang harus aku lakukan ya Allah. Itu ada langsung petunjuk. Nah, kita bicarakan tentang ilham atau petunjuk. Kalau kita belum mengalami pasti bingung, Mbak. Karena ilham atau petunjuk Allah ini kadang-kadang kalau petunjuk ya bisa dari orang lain, atau bisa dengan istilahnya kita membaca apa yang kita alami. Tapi kalau ilham yang langsung itu di saat kita jiwa kita komunikasi, itulah kita dipahamkan. Jadi bukan melalui bisikan, bukan melalui perasaan, bukan. Karena Allah itu sudah nggak bisa dirasa-rasa. Nah, di saat jiwa kita nih aktif, nyambung gitu kan, komunikasi, ada yang ditanyakan, contoh ini ya, yang saya alami. Di saat saya menanyakan, ya Allah, pahamkan aku tentang hidupku, ibadahku, matiku, ini hanya untukmu ya Allah. Begitu abis nanya begitu, tiba-tiba paham jiwa saya ini. Langsung paham. Jawabannya apa? Touring sadar Allah, terapi gratis seluruh kota Indonesia. Jadi nggak ada suara, tapi terdengar dan terpahami oleh jiwa gitu loh.
Nah, inilah yang disebut di saat kesadaran jiwa kita menyadari Allah. Kita komunikasinya dengan menggunakan kesadaran tadi. Dengan jiwa yang sadar itu kita komunikasi dengan Allah melalui apa alatnya, yaitu ruh tadi. Kesadaran ruh pun ini bisa kita gunakan. Nah, ini langsung kita komunikasikan. Nah, setelah kita paham, timbul kan ada pertanyaan di dalam diri itu kan. Ini benar apa enggak sih? Nah, gitu kan. Tapi ada juga yang ngomong, ini yakin perintah Allah yang harus kamu lakukan. Nah, ternyata Pak, setelah saya selami, saya sadari, itulah yang sebenarnya sifat Musa dan Khidir yang ada di dalam diri. Kita kan sering dengar nih kisah-kisah, ya kan? Yang diceritakan di Quran itu kan kisah sosok seorang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dan ternyata itu ada di dalam diri kita, sifat Musa dan sifat Khidir. Apa sifat Musa? Yang selalu bertanya. Nah, benar nggak nih? Perasaan nggak? Nah, iya, perasaan nggak gini nih. Kalau perintah Allah nggak gini, perasaan gitu. Tapi kalau Khidir karena sudah dia itu mengikuti hanya perintah Allah, nggak ada keraguan. Iya, sudah benar, lakukan. Nah, ini ada peran itu Pak di dalam. Malah lebih kuat Musa. Nah, itu kalau kita pahami. Ini kita ngelihatnya real. Nah, jadi itu yang saya alami begitu dapat ilham untuk melakukan touring sadar Allah terapi gratis. Di sini ada benturan juga awalnya di dalam diri kan, ini benar apa enggak? Tapi yang satu bilang benar, ini perintah Allah. Akhirnya apa? Saya tanya ke Pak Pur, namanya pembimbing. Karena waktu itu pun saya nggak ngerti ilham itu bentuknya kayak apa. Yang namanya ilham kayak apa sih? Namanya baru belajar Pak. Ya, kita nggak ngerti ilham itu apa. Tapi begitu dapat, ini kali yang disebut ilham, kan gitu. Akhirnya saya tanya, Pak Pur, saya dapat ilham ini dari Allah. Apa ilhamnya? Touring sadar Allah terapi gratis seluruh kota Indonesia. Apa jawaban beliau? Ya sudah, Bismillah Allahu Akbar. Itu doang. Nggak ada dijelasin gini, nggak ada Pak. Buru-buru. Karena apa? Kalau nanya sama beliau itu, Pak, saya ngalamin ini. Ya sudah Mas, betul, lurus aja ke Allah. Jawabannya cuma begitu, nggak pernah dia menjelasin sampai detail ini, nggak pernah. Karena apa? Disitulah nanti kita akan dipahamkan Allah. Kalau kita maksa pengen paham dari seseorang, di situ nanti kita kecewa. Kalau nggak sesuai, gitu loh. Tapi kalau kita dipahamkan langsung oleh Allah, ya pasti akan terima gitu loh. Pahamnya bener. Walaupun beda dengan orang lain. Ngerti nggak Pak? Hadis-hadis atau istilahnya yang istilahnya apa ya? Disebutnya kalau ucapan-ucapan alim ulama itu apa namanya? Fatwa ya? Fatwa alim ulama itu kan mereka yang sudah alami kan gitu. Mereka alami sendiri, maka menjadi fatwa, menjadi istilahnya pencerahan, kan gitu ya. Nah, begitupun kita harus ngalami Pak. Bukan hanya sekedar katanya. Sekarang kalau cuma masalah dalil-dalil ya kita gampang belajar ya. Tinggal klik aja di Google. Banyak udah nggak perlu di buku, udah. Tinggal bilang aja mau dalil apa, mau hadis apa. Tinggal sebut keluar ya. Nah, yang sedang kita pelajari saat ini itu laku dalam kehidupan. Sudahkah kita mengaplikasikan hadis yang kita tahu, dalil yang kita tahu dalam kehidupan, kan itu Pak. Kalau kita harus sama persis dengan mereka, nggak mampu, nggak sanggup Pak. Jadi apa? Jadilah diri kita sendiri tapi melakukan dan memahami sesuai apa yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan.
Gitu loh. Karena contoh ini kan sudah dilakukan oleh para nabi. Nah, jadi jangan sampai salah paham. Diam itu emas, terus diem aja kagak ngomong-ngomong. Nah, ini salah paham ini. Ya kan? Kalau orang yang udah ilmunya udah mantep, udah jadi, banyak diem, nggak pernah ngomong. Ya, ini salah kaprah juga. Dan Nabi Muhammad itu ngomong ceramah dakwah kemana-mana. Kan nyontoinnya begitu. Nggak diem di rumah. Nggak begitu kita udah punya ilmu, paham, dipahamkan Allah, terus diem, nggak mau berbagi. Biar disangka, itu ilmunya udah tinggi, itu diem mulu. Ya nggak begitu. Jadi ada waktu-waktunya. Tapi diam di sini itu jiwanya sebenarnya, bukan jasadnya. Jiwanya itu selalu diam, menyadari Allah. Jasadnya ya tetap menjalankan amanah-amanahnya atau perintah-perintahnya. Nah, ini kadang orang salah paham, Pak. Pemahaman diam ini. Udah diam aja, jangan ngomong. Kalau belum ini, itu. Bukan gitu. Rasulullah tidak mengajarkan diam seperti itu. Diamnya itu di saat kita berjalan, diamnya itu kita di saat tholabul ilmi, jiwanya tuh diam, menyadari Allah gitu. Enggak mikirin ke sana kemari, enggak. Sekarang gini misalkan, Pak Suryadi ya, di sini jasadnya sama Pak Nardi, jiwanya mah di sono misalkan. Nah, itu yang enggak diam namanya. Iya, pikirnya kemana? Pikirannya di sono, perasaannya ada di sono. Nah, berarti enggak diam itu. Padahal diam ya. Jadi yang harus diam tuh jiwanya. Jasadnya ya tetap kan jalan, ngopi, rokok. Tapi jiwa tetap diam, sadar ke Allah gitu loh maksudnya. Jadi nggak terganggu dengan aktivitas yang di luar. Nah, itulah yang diam yang emas sebenarnya. Bukan diam yang nggak mau ngomong, yang nggak mau ngapa-ngapain. Bukan itu. Diam yang emas itu ya yang diam jiwanya. Dan di saat kita mau melakukan apapun, selalu ada komunikasi dulu dengan diam. Maksudnya diam dulu, komunikasi dengan Allah. Misalkan gini, Pak Nadi mau narik nih. Sebelum narik, diam dulu. Diam, komunikasi dulu. Ya Allah, aku hari ini mau narik nih. Tolong mudahkan, lindungi aku di perjalanan ya Allah. Udah, bismillah. Nah, itu yang sebenarnya yang disebut diam, tapi komunikasi. Gitu loh. Terus misalkan nih Pak Nardi ada yang menghina nih, ada yang ngebenci gitu. Kata-katanya nggak enak benar didengar sama Pak Nadine nih. Nah, diamnya itu komunikasikan dengan Allah. Ya Allah, apakah harus dibalas perkataannya atau bagaimana? Kata Allah, balas. Ya, kalau disuruh balas itu pasti ada kata-kata yang harus dikeluarkan. Tapi kalau kata Allah diam, gak usah dibalas, senyumin aja. Ya udah diam dan senyumin. Jadi kita ngikutin apa yang dikehendaki Allah tadi. Jadi ngebalas itu bukan berarti kita nafsu, Pak. Kalau yang udah paham. Lah Nabi Muhammad perang kalau nggak ngelawan mati. Gimana sih? Itu Nabi Muhammad mau mana? Itu sebenarnya jiwanya nggak sanggup untuk mana, nggak tega untuk ngebunuh. Turun di situ perintah dari Allah, hei Muhammad, yang memanah bukan engkau tapi aku. Akhirnya cus. Gitu, Pak. Iya. Jadi orang ini kadang-kadang salah paham di saat kita membela, di saat kita melawan, itu dianggapnya egonya timbul, nafsunya keluar segala macam. Padahal kalau yang udah paham itu dia komunikasikan dulu ke Allah. Ya Allah, jawab nggak? Jawab. Nih ngomong ini kamu. Ya udah keluarin. Memang kadang-kadang pahit, Pak. Itu loh. Itulah fungsinya.
Dan itu pun Nabi seperti itu semua. Nggak ada yang nggak seperti itu. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ya, semua komunikasinya itu dengan diam dia. Dalam keseharian. Diam dulu dia komunikasikan. Apa yang harus aku lakukan ya Allah. Turun perintah, dia itu yang dijalankan. Apakah kita bisa melakukan? Bisa, Pak. Ada hak yang sama. Kita sebagai umatnya. Tapi kita itu nggak bisa jadi nabi. Ingat itu. Ya, ya, ya. Jangan sampai salah paham. Kadang-kadang orang begitu. Dikasih tahu ya. Dia ngomongnya gini. Emangnya lu nabi? Bisa ngomong sama Allah? Lah. Kita kan disuruh nyontoh nabi. Gimana sih? Jadi yang goblok itu siapa sebenarnya? Kan gitu, Pak. Ya kita sebodoh-bodohnya kita lah, nggak ngerti ilmu agama misalkan ya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau mengenal Allah, mau selalu komunikasi dengan Allah, di situ ada hubungan yang sangat luar biasa, Pak. Allah itu nggak dibatasi dengan lu harus pinter dulu, lu harus apal ini dulu, ini itu dulu, nggak perlu, Pak, ya tuh. Sekarang gini, banyak orang yang belajar sifat 20 Allah. Wah, apal sifatnya, Pak. Tapi nggak kenal sama yang pemilik sifat. Ngaku-ngaku kenal aja udah. Saya tahu sifatnya ini. Pemilik sifatnya tahu nggak? Enggak. Lah terus tahu dari mana sifatnya? Ya katanya. Banyak nggak kayak gitu? Nah itu. Makanya kadang-kadang sombongnya kita itu keterlaluan depan Allah. Udah tahu goblok, udah tahu nggak ngerti apa, masih ngaku bisa depan Allah. Coba kita sadarin, hakikatnya diri kita itu nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa. Sekarang, wah ngaku-ngaku, gua punya ilmu ini, gua tahu ini, gua tahu itu. Lah, emang lu siapa toh? Nggak gitu, Pak. Kalau orang yang benar-benar dia menyadari dirinya itu akan menyadari ketidakmampuannya. Malu dia menyombongkan diri di hadapan Allah. Iya, ini kan gua ilmu dikasih Allah. Iya, lu sombong bawa-bawa nama Allah. Lu nyombongin diri mengatasnamakan Allah. Kalau lu tahu diri, nggak bakalan nyombongin diri lu. Dan nggak bakalan nyombongin Allah. Sebenarnya itu ya proses agar kita tawadu sebenarnya, Pak. Begitu memang prosesnya. Dan itu nggak salah gitu ya. Jadi ini hanya sekedar kita wancana. Bagaimana kita memahami di saat mengalami hal-hal seperti itu. Nah coba nanti jenengan lakukan dalam keseharian. Itu akan lebih jelas lagi kok. Arahnya kemana. Apa yang harus dilakukan. Itu kalau kita komunikasikan ketemu, Pak. Kemarin, ya Allah, harus kemana saya nih? Bekasi, nyampe Bekasi itu. Udah nyampe Bekasi, ketemu Pak Yono ngobrol sebentar, dan ternyata dia masih kuliah online, ya kan? Karena, tapi udah saya jalanin perintahnya nih. Udah di Bekasi, saya ngontek lagi, ya Allah, saya harus kemana lagi nih? Udah kamu, sono, Parung. Jadi toap dulu ke Bekasi, sainya di Parung dulu. Itu, Pak. Dan disitulah baru saya paham. Oh, Allah nyuruh saya ke sini, ujung-ujungnya begini. Oh, iya. Nah, disitulah yang disebut akhirnya dipahamkan, Pak. Maksud Allah itu apa? Hari ini, oh saya diajarin begini oleh Allah. Kalau yang sadar, Pak. Kalau kagak sadar mah ya gua aja kan gitu. Lu gua aja ya. Nggak ada pembelajaran akhirnya. Gitu. Saya cerita. Misalkan jadi ya. Karena sepi emang senangnya sama Allah nih ada gambar kurang. Mau bingung sama Allah. Dengan bulan ini harus bayar listrik. Saya minta ya Allah, bagaimana ya Allah? Ya, di dalam hati nih batin udah kerja, insya Allah ada kerjaan besok. Ya alhamdulillah, emang kata Allah kerja, saya langsung ada kerja tuh.
apa tuh nguling-nguling itu mah apa nyata ya alhamdulillah itu semenjak soalnya saya pikir nih saya udah hampir mau deket misalnya tanggal 17 misalkan mau bayarinnya listrik ya dengan Gojek saya mah kadang lalu coba pasrah aja ke Allah gitu ya Allah apa yang saya harus lakukan cuman berarti bertanya udah kerja soalnya ada kerjaan saya doa dulu Allah ya alhamdulillah apakah ini hari-hari ini soalnya ada kerjaan bener pas hari Senin kemarin tuh ada kerjaan selama seminggu kan berarti bisa bayar listrik itu saya emang alhamdulillah emang yang saya di sini tuh saya sedang praktekin gitu ya itu saya praktekin nah emang apa emang ijabah gitu kita emang harus bener-bener selalu komunikasi ke Allah gitu emang saya sudah ngalami dari kemarin berutang Indonesia ada lagi saya praktekin lagi nih pas ada pembelajaran gitu saya juga sama juga ya Allah saya dari listrik nih gimana nih ya Allah jawabannya ya Allah hati ini juga emang udah kerja daripada Gojek sepi bukan sepi emang lagi keadaan seperti ini saya kerja apapun saya lakukan kerja alhamdulillah nah itu dia tinggal jenengan memahami ya bentuk ilham dan petunjuk Allah yang sesungguhnya itu yang seperti apa. Karena gini, di saat jiwa kita paham memang ini langsung fungsi nih, akal, pikir, hati nih, perasaan ini langsung fungsi nih, menimbang-nimbang, merasa-rasa ini nih. Nah, disitulah makanya perlu kita paham. Kalau jiwanya yang sudah benar-benar aktif, dia akan mengerti. Ngertinya gini, oh ini sesuai nih dengan perintah Allah, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dibisikkan dalam hati. Tapi kalau misalkan enggak, dia paham juga, oh enggak itu cuman bisikan pikiran doang, oh itu cuman bisikan hati doang, ngerti dia Pak, jiwa itu. Makanya di saat jiwa kita aktif sadar Allah, jiwa lah yang nyetir jasad, bukan jasad yang nyetir jiwa gitu loh. Perbedaannya di situ. Makanya banyak orang yang terjebak, ikuti aja suara hati lu. Ikuti aja yang ada di pikiran lu. Nah ini banyak yang terjebak. Hasil pikir dengan hasil bisikan hati itu belum tentu murni perintah Allah. Tapi Allah izinkan. Lu mau ngikutin bisikan hati ya silahkan. Ya, yang saya alamin gitu dengan puasa. Emang order kan sepi Pak. Enak, saya coba komunikasi jauh. Saya mau kemana nih nyari duitnya, ya kan? Dalam pikiran saya tuh Kelapa Gading aja. Nah, ada lah kontra di sini. Kelapa Gading orderan banyak sih banyak, tapi drivernya juga ratusan orang situ. Saya coba ngelawan Pak. Pondok Kelapa. Benar-benar dikasih satu order seharian satu order. Nah, besoknya saya coba lagi malam. Ya Allah, saya harus kemana nih besok? Kelapa Gading. Nah, cek apa lagi. Emang kalau secara ini 12 order ya, kan 18 poin. 18 poin. Kalau dihitung duit itu sampai 200, cuma 130-an itu duit. Tapi saya ngantongin 400. Tip-tipnya. Wah, ini jawabannya. Nah, itu Pak, demi Allah. Memang Pak, jadi gini, kita itu harus mengenal Allah itu dalam kehidupan sehari-hari yang nyata. Ya, tapi kan kadang-kadang nah, memang di luar logika, tapi nanti hasilnya di luar logika gitu. Kalau di total ya namanya bobot kita 30, orang 11,5 kan, paling mentok 12.000 order. Saya ikutin. Udah begini, Nah itu Pak ya. Nah setelah kita memahami itu ada yang lebih halus lagi Pak, yaitu kemurnian. Kemurnian karena Allahnya, bukan karena itunya, karena pertolongannya bukan. Nah ini murni Pak. Murni nih, ini pembersihannya luar biasa. Situ udah melakukan, tapi nggak dikasih-kasih nih. Nah di situ mulai goyah lagi, hati-hati Pak. Nah, gitu. Ini tuh kadang-kadang gini, kita itu kan masih karena Allah tapi masih mengharapkan balasan dari Allah. Nah, ini kan masih belum murni sebenarnya. Masih dagang. Nah, kalau yang sudah murni itu sudah menerima Allah itu, dia tidak akan memikirkan itunya.
tidak akan menjadikan sebagai tujuannya itunya gitu loh, tapi Allahnya. Jadi begitu Allah nggak kasih, ya sudah, nggak jadi masalah juga gitu loh. Kalau kita kan masih jadi masalah. Nah ini semakin lama itu Pak, semakin tipis, semakin halus. Makanya kita itu benar-benar harus di sini itu diajarkan lurus ke Allah, agar murni. Kalau udah murni, udah nggak usah banyak ngomong Pak. Bagi Allah kecil. Ngerubah situ jadi pengusaha lagi bisa. Gimana caranya? Terserah Allah. Gitu loh. Jadi nggak usahlah kita ini terfokus. Tapi memang itu perjalanan akan mengalami. Gitu loh. Nah ini yang sedang saya dalami, kemurnian ini. Karena kita itu kadang-kadang masih membanggakan ilmu kita, kebisaan kita, dengan apa? Menyombongkan diri dengan mengatasnamakan Allah. Saya bisa begini itu ya dimampukan Allah. Gitu loh. Ini dibungkusnya rapi, hampir nggak kelihatan. Tapi bentuknya tetap aja Nah, ya, Pak. bagi yang sudah sadar, itu akan terbaca, Pak. Oh, ini murni, ini masih kecampur. Nah, dia bisa begitu, Pak. Dimampukan oleh Allah untuk membaca hal-hal seperti itu. Setelah dia mengalami proses dulu, pengalaman dulu. Sebelum memahami kemurnian, ya memahami dulu apa yang dicampur-campur ini. Yang masih kecampur-campur ini, yang masih banyak serat-seratnya ini gitu. Tipis itu, Pak. Banyak itu orang-orang yang masih ibaratnya ya lu ke Allah doang, ya nggak bisa. Lu harus ada ikhtiarnya, harus ada usahanya. Nah ini nggak sadar, Pak, namanya. Emang lu kira lu bisa ikhtiar tanpa dimampukan Allah? Coba, Pak, kalau kita sadari. Kita bisa ikhtiar itu dimampuin Allah. Nah, bagaimana agar ikhtiarnya itu nggak kecewa? Kan gitu. Harus menyadari. Sering Pak saya ngalamin kayak gitu. Ini amanah di luar nalar, misalkan contoh. Saya korbankan waktu saya korbankan keluarga saya untuk mengikuti perintah Allah ini, amanah dari Allah ini. Investasi pikiran dan perasaan itu kan udah, wah tenang nanti dikasih Allah begini, kan gitu ya. Bener nggak? Begitu saya jalanin, pulang nggak bawa apa-apa. Nah, lu di situ lu mau gimana sekarang? Apa lu mau ngeluh? Apa lu mau berontak? Apa lu mau terima dengan ketentuan Allah ini? Situ, Pak. Tapi kan tetap nggak dipungkiri, Pak, dalam hati itu selalu ada. Iya, pertentangan pasti ada. Iya, gimana sih ini amanah perintahnya udah dijalanin. Hasilnya kan Itu, Pak. hasil lahir. Kok pulang bawanya 0 istilahnya gitu. Nah itu proses kemurnian. Hati-hati ya Pak. Terkadang kita kan disinilah perlunya kita mengosongkan itu. Mengosongkan semua apapun di dalam hati kita, kita hadirkan yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah. Agar murni. Kalau masih kita akui kita sudah berguru dari sono punya ilmu ini, berguru dari sono punya kebisaan ini, berguru ke sono punya kebisaan anu. Terus kita banggakan tapi mengatasnamakan Allah. Disitulah sebenarnya jebakan yang akhirnya terjebak. Dia selalu begitu terus. Dan muter-muter aja di situ. Nggak ketemu dengan yang namanya kemurnian, mencintai Allah. Ternyata masih dia mencintai hasil-hasilnya itu, bukan Allahnya. Nah itu Pak. Ini pelajaran ya memang kita alami sendiri. Jadi bukan katanya. Kalau disangkutkan dengan dalil, disangkutkan dengan hadis, ada sebenarnya. Cuman kita kagak hafal. Itu doang masalahnya. Bener nggak? Nah itu makanya bedanya kita laku dengan pengetahuan dari katanya itu beda hasilnya.
Walaupun yang katanya itu pun bukan buruk, Pak, bagus untuk pengetahuan. Tapi akhirnya kita terjebak di pengetahuan saja, nggak merasakan gitu loh. Tuh. Yang saya lihat ya di mana di masyarakat, emang sih orang-orang pada pinter Pak. Tapi kadang-kadang untuk Allahnya juga kadang-kadang jauh. Kadang-kadang terlalu ini banget stres ini gini menghadapi hidup ini. Saya bilang padahal dia lebih kalau saya kan istilahnya ya alhamdulillah kita pernah kemari ya istilahnya dapat temen apa. Kalau saya lihat dipahamin gitu di luar sana, ya Allah pada ketakutan pada begini ya itulah. Makanya ya benar juga. Itu kalau dari kita seperti itu, kalau kita langsung ke Allah. Jadi gini, Pak, saya ngalamin ya begitu ya waktu pandemik inilah corona ini. Orang ketakutan minta ampun kan. Begini begitu semua ditakut-takutin dari TV ya. Nah, saya itu tafakur, Pak. Ya Allah, ya saya yakini kejadian ini pun dari Engkau ya Allah. Tapi saya resapi dulu, ini murni apa enggak? Maksudnya murni itu memang tanpa ada campuran hawa nafsu manusia gitu maksudnya. Dia mengeluarkan peraturan begini itu murni dari Allah apa memang dia ada kepentingan yang lain di balik itu kan gitu, Pak. Akhirnya dapat ilham itu. Habis sholat asar dipahamkan oleh Allah. Kamu harus nerima Allah. Kamu harus bersyukur kepada Allah. Kamu harus yakin kepada Allah. Di saat saya menerima Allah, hati saya ditenangkan oleh Allah, enggak keluh kesah, Pak. Di saat saya bersyukur kepada Allah, di situ dibahagiakan hati saya walaupun keadaannya lagi sulit. Di saat saya yakin kepada Allah, disitulah saya dihilangkan keraguan sedikit pun menjalani kehidupan walaupun keadaan lagi sulit, gitu loh. Ini ketemu. Dan kenyataannya begitu, Pak. Di TV kan jalan tutup, nggak boleh checkpoint segala macam, detek bengek. Bismillah aja nggak apa-apa, Pak. Nah itu. Masker nggak pakai sarung tangan, jalan. Nah, cuman kadang kan ini menjadi sebuah polemik juga, Pak, kalau kita bicarakan kayak gini di depan umum misalkan gitu ya. Kan menjadi, wah lu bego lu, ya yakin sih yakin tapi jangan goblok dong, kan digituin kita. Nah, itulah tandanya ujian kita di saat memproses kemurnian tadi. Ya akhirnya saya ngelakuin juga ya, saya maskeran juga, saya ya itu nggak jadi masalah sebenarnya, walaupun kenyataannya ya nggak diperiksa gitu. Nah, pulang pergi saya nganterin bini ke kampung ya, ke Maja, ya ada posnya, tapi kan nggak ada pemeriksaannya. Kalau di TV kan, wow, kayaknya ketat banget nih. Kayak kemarin ke Bandung, mau berangkat pagi nih, Pak. Ya kan ada ya amanah di Bandung habis lebaran ketiga tuh. Hari lebaran ketiga tuh. Saya cuma sehari di kampung istri, saya balik ke sini. Habis dari sini langsung pesan tiket travel loh pagi-pagi. Ya Allah, kalau memang aku harus berangkat ya aku siap berangkat. Udah dibeli nih tiket. Pas beli tiket dia udah dikasih tahu sama tukang tiket. Pak, nanti maaf kalau disuruh puter balik ini ongkos angus. Gimana? Ya sudahlah, saya ikutin aja dulu. Udah beli nih. Nyampe Bekasi, Pak. Dapat kabar tuh supir. Semua jalan ditutup karena ada siaran langsung. Puter balik, Pak. Dibalikin lagi saya Jatiwaringin. Turunin lagi. Maaf, Pak, nggak bisa nih, kemana aja udah jalan ditutup. Nggak bisa, soalnya lagi ada siaran langsung. Dah, turun, Pak. Awalnya kan hati ini ngenes ya. Waduh, gimana nih? Gitu ya kan? Gimana sih ini Allah kan gitu? Adalah sisi manusiawinya hal seperti itu, Pak. Tapi kalau kita sadar kembali lagi, ini ketentuan Allah sehingga ya kita terima udah. Sekarang kita teriak-teriak, kita loncat-loncat ya percuma juga kan gitu. Ya kan? Nah, di situ pembelajarannya. Pulang, Pak, saya dari Jatiwaringin. Sini pulang. Udah leleh-leleh aja saya sambil menyadari ya kan ketentuan Allah ini saya terima, saya syukuri, udah saya yakin aja udah. Jam 2 itu nelpon
orang yang dari Bandung itu, Pak, katanya kalau sore bisa berangkat, Pak. Tolong Pak, berangkatlah katanya. Bu, tadi saya bilang udah ditutup semua, nanti percuma. Kalau berangkat disuruh putar balik. Enggak Pak, saya udah telepon travelnya, bisa katanya kalau sore. Oh, ya sudah kalau gitu Bu. Berangkat lagi. Saya nyambung dulu juga sama itu, diam loh. Ya Allah, dibalikin lagi enggak nih kan gitu, Pak. Kan kita itu gitu. Ya Allah berangkat, ya udah berangkat. Begitu berangkat memang benar, Pak. Lolos. Nyampe di Bandung. Nah, disitulah penyaksian-penyaksian yang nyata ternyata begitu. Nah, setelah kita lakukan, kan investasi kita besar tuh. Nah, dapat hadiah ini untuk Lebaran dari Allah. Selesai beres, gak ada apa-apa. Apa yang terjadi, Pak? Tuh. Cuman bisa balik sampai ke sini misalkan. Ada ya ada, tapi sedikit misalkan gak sesuai dengan investasi kita. Coba. Kalau nggak benar-benar sadar ke Allahnya, jadi masalah, Pak. Ya kan? Apalagi ibaratnya orang rumah udah ngarep banget. Nah, jangan salah, Pak. Itu proses kemurnian. Kadang-kadang kita ya dibikin terus Bunda. Keadaan kayak gini. Oh, ini nggak ada pemasukan, ya gitu ya. Ini harus dibayar, itu harus dibayar. Kayaknya nggak yakin banget sama Allah gitu. Iya. Ada Pak. Ini itu perasaan-perasaan, bisikan-bisikan itu selalu hadir kan kayak gitu ya. Dalam diam kita itu. Tapi kita di sini ya itu tadi, mau kemana? Mau ke keadaan apa mau ke Allah? Kalau mau ke Allah, selamat dari keadaan itu. Akhirnya apa begitu saya? Udah pasrahin aja ke Allah, udah ya. Saya terima nih ketentuanmu ya Allah. Keadaan memang susah nih, nyari duit juga susah. Udah saya terima, Allahnya saya terima, diberikan kemampuan oleh Allah untuk menerima keadaan nih. Nyaman Pak, dan solusinya ada aja. Tiba-tiba ada yang transfer, tiba-tiba ada yang ngasih. Bantuan dari pemerintah ya lancar, orang-orang susah saya lancar Pak, dapat terus gitu. Nah ini kan kalau kita sadari ini kan nyata gitu loh. Nah cuman orang sering lupakan. Contoh ginilah jenengan pasti melupakan pertolongan Allah yang nyata. Karena apa? Masih terfokus dengan masalah. Misalkan masalahnya nggak punya duit nih, kan gitu ya. Nah kita itu terfokus dengan nggak punya duit, sehingga minta mulu ya Allah tolonglah gitu ya. Lah lu nggak syukurin, lu masih bisa napas, masih bisa bangun dari tidur, masih bisa ngopi, masih bisa rokok, lu nggak syukurin itu kata Allah. Lah itu juga pertolongan dari gua tong, ibaratnya kasarnya gitu Pak. Lalu kagak nyadar apa? Gitu Pak. Sedangkan janji Allah di saat kita bersyukur maka akan ditambah. Nah makanya sekarang saya rubah mindset saya apa dalam doa. Bukan minta tapi bersyukur. Jadi kan biasanya kan dulu doa saya begitu kan. Ya Allah berikan aku kemudahan begini begitu. Biar aku dapat rezeki uang hari ini ya Allah. Ya minta gitu kan. Nah sekarang saya rubah Pak. Berterima kasih ke Allah. Terima kasih ya Allah atas rezeki uang yang kau berikan hari ini. Terima kasih ya Allah atas kesehatan lahir dan batin yang kau berikan hari ini. Terima kasih ya Allah atas kebahagiaan anak dan istri, orang tua, saudara saya yang kau berikan hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih terus dalam doa itu. Berterima kasih kepada Allah. Dan di situ saya yakin gitu loh. Itu akan ditambah. Nah gitu. Terima kasih ya Allah atas fasilitas rumah yang kau berikan saat ini. Terima kasih ya Allah atas fasilitas kendaraan yang kau berikan saat ini. Kita syukuri. Karena apa? Ada yang lebih parah daripada kita kan gitu. Kita tuh kebanyakan terfokusnya di masalah Pak. Jadi enggak menyadari bahwa sesungguhnya pertolongan itu sudah ada. Pertolongan yang ada itulah syukuri dulu, maksudnya gitu.
Sehingga pertolongan-pertolongan yang belum ada itu nanti diadakan oleh Allah. Gitu. Nah itu. Kalau kita syukuri, terima kasih ya Allah, kesehatan anak-anakku ini ya Allah. Terima kasih ya Allah atas kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki anak ini ya Allah, yang Kau berikan ya Allah. Itu disyukuri Pak, ditambahin nanti anak-anak ini tambah soleh, tambah pinter, tambah gitu. Nah makanya ini banyak yang terjebak. Jadi berdoa kepada Allah itu terfokusnya diminta gitu. Padahal ya sudah dijelaskan dalam ayat. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Kan gitu. Kita itu kebanyakan kupurnya daripada syukurnya. Tapi nggak mau ngaku gitu loh Pak. Udah diingetin, ngelawan. Ah lu ngomong doang lu gini. Lah kenyataan Mas Bro. Ah gitu ya. Nah itu. Kalau udah yakin, masa iya Allah bohong? Kan gitu Pak. Terkecuali kalau emang lu nggak yakin, nggak usah dah lu syukur gitu. Jadi itu kita aplikasi patrap diam di dalam keseharian. Itu di saat kita mau melakukan apa-apa itu komunikasikan dulu dengan Allah. Keadaan sepi begini mau ngojek, ya udah sebelum berangkat tuh ngomong dulu sama Allah gitu loh. Minta petunjuknya, minta bimbingannya, minta kemudahannya. Atau kita syukuri aja dulu atas rezeki-rezeki yang diberikan di saat ini. Terima kasih ya Allah, Engkau memberikan kemudahan aku bangun pagi. Terima kasih ya Allah, Engkau memberikan kemudahan aku untuk narik. Nah itu aja dulu syukurin gitu loh. Jangan ke yang mana-mana dulu gitu. Kita ya nyarinya yang belum ada mulu. Yang dicari yang belum ada terus. Akhirnya ya muter-muter terus Pak. Gitu loh. Sekarang gini lah Pak. Jenengan mau belajar mengenal Allah. Yang bisa memperkenalkan diri jenengan ke Allah itu siapa? Allah. Nah, yang memperkenalkan kan gitu. Cuman kan ada cara, ada metodenya. Kan gitu. Minta ke Allah, ya Allah, berikanlah aku metode, cara yang mudah. Nah, sekarang diperkenalkan dengan DN, lakukan itunya karena Allah gitu. Sehingga apa? Nanti dikenalkan oleh Allah. Yang ngenalin itu bukan si Yusuf, bukan Pak Pur. Lah situ nanya-nanya mulu sama si Yusuf sama Pak Pur, nggak mudeng-mudeng gitu loh. Nggak ketemu-ketemu. Nah sekarang gini, dari Padepokan Patrap udah disediakan semua metode. Ada metode Patrap ini, Patrap itu, ada DNSA, ada 3T, ATP, 3S. Nah itu aplikasikan. Teorinya udah ada. Tinggal klik di www.solo-spirit-islam, keluar semua tuh teori. Praktekkan. Begitu udah bisa ngepraktekin, ada yang bingung, tanyakan. Disitulah baru ada diskusi. Ini belum ngelakuin, belum apa, nanya mulu. Jadi terangin juga, belum ngelakuin, ya bingung Pak. Nah itu. Belum dilakuin. Belum dilakuin. Ya udah ngelakuin. Oh iya, saya ngelakuin gini-gini Bang. Atau gini Pak. Gimana Pak? Nanti itu baru ada diskusi. Karena apa? Ya mereka pun udah melakukan. Sehingga timbul jadi teori kan gitu. Tapi kalau kitanya nggak mau, ya apa boleh buat. Tai kambing bulat-bulat kan gitu ya. Jadi berat. Berat. Nah ini, jadi yang perlu kita pahami di saat kita belajar laku Pak. Tapi kita bukan menyampingkan keilmuan, bukan. Jadi udah kenal Allah bukan berarti nggak belajar Pak. Terus belajarnya. Nah tapi belajarnya dengan jiwanya sadar Allah. Sehingga tidak menuhankan ilmu, tapi menuhankan Allah. Jadi apa? Ilmunya itu dipakai untuk semakin mendekat ke Allah, bukan membanggakan dirinya karena sudah berilmu. Gitu loh. Paham ya? Nah itu perbedaannya.
Kadang orang salah paham. Si Yusuf ngomong nggak perlu ilmu ke Allah, emang bisa? Nah ini salah paham namanya, Pak. Nah itu. Jadi bukan berarti nggak perlu ilmu itu nanti kita nggak nyari ilmu gitu loh, Pak. Di saat ke Allah itu cuman berserah. Dan kita itu berserah pun bisa berserahnya itu dimampukan Allah untuk berserah. Lah situ ngomong dulu sama yang punya berserah gitu loh. Ya Allah, mampukanlah jiwa, raga, dan ruh ini untuk berserah di hadapanmu. Baru lakukan zikirnya, baru lakukan patrapnya. Kan gitu, Pak. Di situ baru diproses. Sampai setelah diproses, diaplikasikan, jadilah teori. Akhirnya paham, ngerti. Karena Pak ngalamin gitu loh. Ini wah keluar dalil, udah ngalamin belum lah, kan sama juga bodong gitu. Lah itu yang keluar itu yang mereka sudah alami, keluarlah itu. Lah kita cuman ngertiin doang, pahamin doang, dalam lakunya kagak. Lah gimana mau ada perubahan? Nggak ada. Memang betul yang merubah segala sesuatu hanya Allah. Tapi di situ tadi ada keterangan yang mengatakan Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Nah, merubahnya di sini itu bukan dia yang merubah sebenarnya, Pak, niat. Ada nggak niat situ pengen berubah? Kalau niat ada di dalam hati, ya Allah aku ingin pengen berubah nih ya Allah, disitulah baru dirubah gitu loh maksudnya. Bukan situ bisa ngerubah gitu loh. Nah ini kadang-kadang salah pahamnya di situ. Ini harus jeli dan harus memang kita sadari, Pak. Makanya menjadi diri sendiri itu bukan menuhankan diri, tapi menyadari bahwa dirinya tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Dikatain bodoh sama orang, ya terima, emang nyatanya gua bodoh. Apa yang harus sakit hati, gitu kan gitu, Pak. Dasar lu bodoh, sifat 20 aja nggak ngerti gitu kan gitu misalkan. Ya terima aja. Emang gak tahu kan gitu. Orang marah-marah, ngapain marah-marah? Ya akuin aja kebodohan kita. Ditanya kitab ini kitab itu, ya akuin aja, orang belum ngaji kitabnya. Terus apa masalahnya kan gitu? Masalahnya apa? Nah, masalahnya apa kalau belum ngaji gitu kan? Namanya belum itu berarti belum tentu enggak kan gitu, Pak. Gitu caranya. Contoh kita gini lah, belajar sadar Allah, udah aktif sadar Allah, ya tetap boleh bebas, Papur membebaskan. Situ mau tolabul ilmi kemana aja silahkan, yang penting satu sadar Allah. Kalau udah sadar Allah, tujuannya udah bukan ilmu, tapi Allah yang memberi ilmu. Sehingga apa? Begitu dikasih ilmu, enggak sombong, dia punya ilmu. Tapi dia bagi tuh ilmu ke orang yang membutuhkan dengan ikhlas, dengan lillah. Kagak pakai ada embel-embel harus ada mahar. Kalau masih ada embel-embel harus ada mahar, ya berarti itu ilmu masih murahan, Mak. Ya iya. Kalau ilmu yang mahal itu yang udah nggak bisa dihargain dengan duit. Ya sekarang gini, Pak, saya mau belajar zikir mapas. Tuntun saya sampai bisa berapa maharnya, Pak? Lu kalau diduitkan emang situ sanggup bayar? Gak bisa diduitkan, Pak. Ini, Pak. Gak bisa dinilai dengan duit. Kalau masih bisa dinilai dengan duit masih murah, Pak. Makanya saking mahalnya digratisin udah. Tapi kadang-kadang manusia ini dikasih yang gratis nyepelein. Dianggap sepele, dianggap remeh. Nah begitulah sifat manusia kan gitu, Pak. Yang mahal, yang ada harganya, istilah menurut pikirannya dia gitu. Ini kalau mahal ini berarti bagus nih, manjur nih. Tapi masih tertilai dengan uang, itu nggak ada apa-apanya di mata Allah. Nah itu yang tipis-tipis tadi itu, Pak. Nggak menyadari bahwa ilmu itu yang memberi Allah. Bukan guru. Bukan mahar. Tipis itu, Pak.
Kadang-kadang orang kan bangga, saya dapat ijazah ilmu dari ini. Kan gitu ya. Saya diijazahin langsung dari Habib ini, dari Syekh ini. Bangga dia. Bangga dengan ilmunya, bangga dengan Syekhnya. Allahnya kemana? Nah, itu Pak yang makanya saya bilang tipis. Tapi orang disadarin kayak gitu ngambek, Pak. Jangan salah. Banyak. Lah, iya. Lu baru anak kemarin soleh, Sup. Kayak gitu. Tahu apa sih lu, Sup? Ya, terus kita harus gimana ya? Udah, yang penting udah menyampaikan gitu loh, Pak. Saya diperintahkan Allah untuk menyampaikan, nyampein aja udah. Saya sampein yang benar-benar saya memang pahami dari Allah nih. Nih, tipis nih. Begini tipisnya. Mau dipahamin gak dipahamin ya kembali ke Allah lagi kan gitu, Pak. Kalau memang dia memang benar-benar nyari Allah, dia akan terbuka hatinya. Tapi kalau dia cuman hanya mencari keilmuan, dia akan tutup kebenaran itu. Karena ngelihat yang menyampaikan anak kecil. Apaan? Baru sadar 2 bulan. Baru sadar 2 bulannya belagu lu gitu, Pak. Lah gua udah berpuluh-puluh tahun ini belajar. Lu baru 2 bulan. Gitu. Ya, terima aja udah. Jadi hal-hal seperti ini sering terjadi dalam aplikasi ya, Pak ya. Maksud saya kenapa saya bongkar, saya ceritakan biar nggak kaget, Pak. Oh iya, kemarin waktu diceritakan begini. Waalaikumsalam. Mau ya? Oh iya, lurusin aja ke sana. Oh udah ada ya. Oh iya, ada maksudnya. Ya, mari. Gitu. Nah, nanti kita ini ngomong-ngomong udah jam berapa nih? 11:30. Kita langsung praktek patrap diam aja ya. Apa jenengan rokok aja dulu, santai lah. Jadi nanti kita praktek. Ya berarti saya masih ada kesalahan. Masalah ini. Mindset. Saya anggap kan patrap ini sampai tidak ada kata lagi. Saya juga belum sanggup, baru sampai ru aja udah. Iya. Jadi gini Pak, maksud dalam arti kata tiada ucap itu bukan ucapan biasa. Jadi di saat diam ini kesadarannya yang langsung komunikasi yang tanpa ada ucap, tanpa ada suara itu. Nah, jadi di baratnya gini, jiwa yang sadar ini bisa kita gunakan untuk komunikasi dengan Allah. Kita bisa untuk mendengar apa dari Allah, melihat apa yang tidak terlihat oleh mata lahiriah. Jadi kesadaran ini fungsinya banyak sebetulnya Pak. Bisa kita gunakan untuk bicara, bisa gunakan untuk mendengar, bisa gunakan untuk melihat kesadaran ini. Makanya ada yang melihat dengan kesadaran, ada yang melihat dengan mata zahir, kan gitu. Ada juga yang melihat dengan pikiran. Terawang dulu pakai pikirannya. Itu kan ada Pak. Ya. Ada juga yang dengan perasaan, dirasakan dulu sama dia. Oh, ada gitu-gitu, Pak. Ada itu, Pak. Saya rasakan dulu. Ada begitu. Lewat. Jadi melewat siapa? Gitu loh, Pak. Jadi itu kalau udah ke Allah itu udah nggak pakai gitu-gitu. Udah dia menang. Komunikasinya diam. Saya pikir modif itu, saya pengen dari Allah udah kosong. Nah, Saya pikir itu Pak. Oh gitu. Pikiran saya ke situ. Ternyata kan Enggak. Komunikasi hati dengan Allah. Itu jiwanya itu harus sadar sehingga bisa komunikasi Pak. Hati ini nanti akan berfungsi sesuai fungsinya. Jadi gini loh Pak. Di saat jiwa kita sadar Allah, jasad sadar Allah, ruh sadar Allah, begitu dikembalikan, itu akan sesuai fungsinya. Yang ada komponen-komponen yang ada di jasad, dia akan sesuai fungsinya, pikiran sesuai fungsinya, perasaan sesuai fungsinya, nafsu sesuai fungsinya, gitu loh. Jiwa pun sesuai fungsinya, ruh pun sesuai fungsinya. Jadi enggak ngaco, enggak bertabrakan. Sekarang yang sadar jiwa doang, jasadnya kagak sadar, ruhnya kagak sadar, timpangan mulu di situ, Pak. Bentrokan mulu.
Jiwa gua begini, pikiran gua begini, perasaan gua begini. Nah itu nggak sinkron namanya. Makanya sekarang saya tambahkan Pak, kadang-kadang di saat berdoa, sebelum DN atau sebelum patrap, ya Allah bimbinglah jiwa, raga, dan ruh ini agar sadar kepadamu, agar menyaksikan engkau dalam kehidupan nyata. Nah itu Pak, jadi tiga-tiganya kita harus sadarkan. Nah iya, sadar Allah, agar apa ya, sesuai fungsinya, nggak tabrakan. Jiwa yang sudah sadar akan mengenal mana pikirannya, mana hatinya, mana perasaannya, mana nafsunya, mana bisikan setannya, mana bisikan iblisnya. Dia akan udah ngerti ya Pak. Kalau yang benar-benar udah sadar, jiwanya sadar nih, disaksikan sama dia. Oh ini bisikan iblis nih. Oh ini bisikan setan nih. Oh ini keinginan nafsu nih. Oh ini keinginan perasaan saya. Oh ini hasil pikiran saya. Itu dia akan sadar Pak, jiwa itu akan menyaksikan. Sehingga apa? Dia bergantung kepada Allah jiwanya. Ya Allah, jangan biarkan aku mengikuti perasaanku. Gitu loh Pak. Sehingga apa? Hanya mengikuti Allah. Tapi kalau diperintahkan oleh Allah jiwanya itu, ya nanti itu akan pikirannya berfungsi, perasaannya berfungsi, tapi sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Nah itu Pak maksudnya. Jadi enggak timpang, enggak beda. Sebenarnya kalau udah masuk di wilayah itu nyaman, hidup kita itu nyaman, tapi jangan terjebak di zona nyaman. Gitu loh. Mentang-mentang udah nyaman, mentang-mentang udah dekat, wah sombong lagi di situ. Ngeremehin orang yang belum, kan gitu Pak. Nah itu jebakan-jebakan yang kadang-kadang kita halus. Sudahlah, syukuri, nikmati hidupmu ini saat ini di sini. Nikmati, syukuri, sudah. Selalu bersama Allah, selalu ada dalam lindungan Allah. Jadi gini, biar kita nggak tertipu dengan Allah hasil halusinasi kita. Kita yakini gini loh Pak, zat Allah itu kan laisa kamislihi, nggak bisa diserupakan dengan apapun, ya kan? Nah, yang meliputi diri kita itu apa? Ruh kan? Jasad ini diliputi ruh, jiwa ini diliputi ruh. Nah, ruh ini milik siapa? Milik Allah. Nah, kita sadarin ke situ biar enggak bisa memukul rata semua Allah, dikata Allah, tapi di situ akhirnya merendahkan Allah gitu loh, Pak. Banyak yang terjebak semua dipukul rata Allah, akhirnya tanpa sadar merendahkan Allah. Ngerti nggak maksud saya? Orang jinah Allah, orang mabuk Allah. Nah, itu kan merendahkan Allah, Pak. Pukul rata namanya. Allah yang Allah yang. Nah, tapi kita harus menyadari dia diizinkan Allah, bukan dia Allah. Nah, ini Pak yang banyak yang orang nggak sadar. Pukul rata. Nah, kalau udah pukul rata, ya merendahkan Allah, dia bukan mengagungkan Allah. Orang Allah nggak bisa disumpamakan. Nah, itu Allah, zat Allah. Kan itu. Sifatnya pun sama, perbuatannya pun sama, nggak bisa kita serupakan. Tapi cukup kita sadari gitu loh. Oh, ini kasih sayang Allah. Kita sadari nih, kita rasakan nih kasih sayangnya seperti ini. Di saat susah udah mentok ditolong gitu loh. Ya kan? Bisa nggak diserupakan itu? Nggak bisa kan, bentuknya kayak gimana, dirupa-rupa, direka-reka, nggak ada. Tapi bisa dirasakan, bisa disadari, ini kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu tidak sama dengan kasih sayang makhluk, Pak. Kasih sayang makhluk itu masih pilih-pilih, Pak. Ya kan? Masih milih-milih, mikir-mikir, gitu kan? Kalau Allah itu udah nggak bisa begitu. Yang sombong masih dikasih, ya kan? Yang ujub masih dikasih, yang musyrik masih dikasih. Nah itu kasih sayang Allah. Jadi nggak bisa disamakan, Pak. Kadang-kadang kita itu
Wow, bahasa ketuhannya udah tinggi nih. Tapi nggak sadar dia ngeremehin Allah. Lu harus tahu, yang mabok itu Allah, yang zina itu Allah. Pala lu peang. Seenaknya ngomong begitu, lu pahami dulu. Itu makhluk yang diizinkan. Tapi Allah udah ngasih tahu sebelumnya. Lu kalau ngelakuin begini, nanti lu akibatnya ini. Dia udah tahu sebenarnya jiwanya apa, dirinya udah tahu dia. Oh ini haram nih, nggak boleh nih. Udah tahu sebenarnya. Tapi dia itu ngikutin bisikan setan tadi, bisikan nafsu tadi. Akhirnya ya sudah. Ngikutin jiwanya itu. Lah Allah izinin. Silakan. Makanya dimampukan. Nah, mampukan Allah. Azan lagi ya. Kita praktek patrap diamnya setelah zuhur aja. Setelah zuhur langsung praktek diam, langsung kita selesai, kita tutup. Lanjutkan amanah yang lain, kan gitu. Jadi walaupun kita tetap diberikan keistiqomahan, tidak melalaikan amanah-amanah yang diperintahkan Allah tadi ya, amanah tanda perintah Allah dalam kehidupan. Nah, jadi gitu Pak. Ya mungkin ini siaran langsungnya saya akhiri. Jadi untuk praktek patrap diamnya mohon maaf tidak bisa disiarkan langsung karena ini waktunya sudah mepet. Jadi mudah-mudahan obrolan-obrolan tadi itu ada manfaat bagi diri kita dan teman-teman dimanapun berada. Jadi saya simpulkan, patrap diam itu adalah sebuah metode untuk komunikasi dengan Allah secara langsung. Dan istilahnya di sini bukan berarti diamnya itu diam bengong, tapi diam jiwanya menyadari Allah. Di situ udah sadar ke Allah, komunikasi ke Allah, nanti dipahamkan Allah Pak. Di saat jiwanya itu sadar Allah, komunikasi dengan Allah, menggunakan kesadaran tadi, maka akan dipahamkan oleh Allah. Jadi bukan melalui bisikan, bukan melalui kisi-kisi perasaan, enggak. Jadi nanti dipahamkan dulu, barulah nanti perasaan, pikiran sesuai fungsinya untuk menjalankan perintah. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan semua ini menjadikan sebuah pembelajaran bagi kita dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan membimbing kita dalam kehidupan nyata ya. Jadi saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.